Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Kami percaya bahwa jika kami masih dapat memuji, menyembah-Mu adalah karena anugerah-Mu. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang memampukan kami bertahan hingga hari ini untuk setia memuji dan menyembah Engkau. Dan kini kami akan mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah kepada kami, Roh Kudus berbicara kepada kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini kita boleh memperingati momen di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita percaya bahwa Dia yang telah naik ke surga itu akan kembali di tengah-tengah umatnya untuk menjemput kita, gerejanya, menikmati keselamatan kekal di dalam Dia. Nah, selama kita masih ada di dunia ini, kita akan terus kita akan terus bersama-sama belajar setia untuk mengasihi Dia. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Puji Tuhan. Tema kita pada momen kenaikan Isa Al-Masih ini adalah menang terhadap tekanan. Menang terhadap tekanan. Nah, setiap kita secara manusia pasti tidak suka dengan yang namanya tekanan. Kita tidak suka dengan yang namanya penderitaan. Kita tidak suka namanya rasa sakit atau rasa menderita untuk kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, hal yang sama yang dialami oleh para murid pada waktu itu, di mana ketika mereka ada di bawah tekanan pemerintah Roma, ketika mereka melihat bangsanya ada di bawah kekuasaan Roma, tekanan Roma, mereka berkata kepada Tuhan Yesus sebelum Yesus akhirnya naik ke surga. Dia berkata apa? Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-6. Tuhan, maukah Engkau memulihkan kondisi Israel yang tertekan ini agar tidak tertekan? Maukah Engkau melepaskan kami yang tertekan ini agar tidak tertekan? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya Tuhan tidak langsung menjawab ya atas permintaan mereka. Tapi Tuhan justru berkata, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Setelah kita ada di sebuah masa di mana Yesus telah naik ke surga, dan kita sedang ada di momen, di waktu, di rentang menantikan Yesus datang kembali yang kedua.
Nah, ketika para murid berbicara mengenai kerajaan Israel agar dipulihkan, nah Tuhan Yesus mengajak mereka untuk melihat tentang sebuah peristiwa berikutnya, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Sehingga ketika Yesus ditanya tentang maukah ia memulihkan kerajaan Israel, Yesus berkata bahwa masa dan waktunya engkau tidak mengetahui. Masa dan waktu akan apa? Akan Israel pulih? Bukan. Masa dan waktu akan apa? Akan Israel terlepas dari penjajahan Roma? Juga bukan. Masa dan waktu tentang apa? Tentang Israel yang pulih ekonominya, pulih politiknya, pulih kekuasaannya? Juga bukan. Tetapi Yesus bicara mengenai kedatangan kembali yang kedua. Di ayat 11 dikatakan bahwa dan berkata kepada mereka, para malaikat berkata kepada para murid, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Masa dan waktunya kita tidak tahu, seperti yang Tuhan juga katakan di bagian Injil, di mana Yesus berkata hanya Bapa yang tahu, dan itu diulangi oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di masa penantian dari Yesus naik ke surga hingga Yesus kelak datang. Kita ada di sini, di rentang ini, saudara. Kita ada di rentang ini, yaitu Yesus telah naik dan nanti Yesus akan kembali ke dunia, dan kita sebagai gereja ada di rentang ini. Nah, di rentang ini rupanya Tuhan tidak mengikuti keinginan para murid agar dia melepaskan atau melenyapkan yang namanya tekanan. Dia tidak berkata, oke, aku mau, aku lepaskan semua tekanan. Tidak. Dan sepanjang sejarah gereja menunjukkan bagaimana yang namanya tekanan, penderitaan, aniaya adalah sebuah kenyataan yang melekat dengan gereja Tuhan pada waktu itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat tekanan dalam hidup kita, sesungguhnya tekanan merupakan bagian yang tidak bisa kita hindari. Tekanan pasti ada. Karena memang kita ada di dunia sampai nanti kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, baru tidak ada tekanan. Tapi selama kita masih ada di rentang ini, yaitu antara Yesus yang naik ke surga dan Yesus yang kelak akan kembali, kita masih di sini, tekanan ada, penderitaan pasti ada, kesusahan pasti ada. Kegelisahan, ketegangan hidup pasti ada di sini, di sini. Dan Tuhan tidak melenyapkan itu, melainkan Bapak Ibu, Yesus menjawab mereka ketika para murid, ketika yang kelak menjadi para rasul meminta agar tekanan dihilangkan. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, mengapa Yesus menjawab seperti ini? Kenapa Yesus tidak mau mengikuti mereka? Karena Yesus tahu selama mereka di dunia akan tetap ada tekanan. Tetapi tekanan yang dialami oleh orang percaya seharusnya tekanan yang membawa kemenangan. Tekanan yang dialami orang percaya seharusnya tekanan yang membawa mereka untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan di sana mereka akan mengalami Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu bagian dalam 2 Korintus pasal 4 kita akan lihat sejenak. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Ini surat Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari,
sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus berkata bahwa penderitaan ini yang kami alami, tekanan yang kami alami, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus naik ke surga dan sebelum Yesus turun kembali di dunia ini, kita ada di rentang yang di dalamnya ada tekanan. Tetapi Paulus berkata bahwa tekanan itu justru mengerjakan sesuatu yang kekal bagiku. Penderitaan yang ringan ini, Bapak Ibu, kalau Paulus bilang ringan, jangan pikir itu ringan seperti yang kita bayangkan ya. Misalnya digigit nyamuk sakit, nah itu penderitaan ringan. Bukan seperti itu. Paulus bukan hanya digigit nyamuk, tetapi dia mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Dia dipenjara, dia mengalami tekanan, dipukul, dipojokkan, ditekan semua. Dalam kacamata kita mungkin itu penderitaan yang begitu berat sampai Paulus berkata, aku udah gak tahu lagi antara aku tuh kehilangan segalanya atau mendapatkan segalanya dalam Kristus. Karena dia kehilangan segalanya. Nah, Paulus mengalami penderitaan yang sebenarnya tidak ringan dalam kacamata manusia pada umumnya. Tetapi Paulus melihat bahwa tekanan itu mengerjakan manusia batiniahnya. Tekanan itu dia menangkan dan dia jadikan sebagai sebuah proses untuk mengalami penyempurnaan manusia rohaninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kembali di rentang antara Yesus telah naik dan Yesus kelak akan turun. Di rentang ini, di mana tekanan ada, mari jadikan setiap tekanan itu sebagai bagian dari pendewasaan manusia batiniah kita. Menang atas tekanan berarti menjadikan tekanan sebagai bagian dari pendewasaan manusia rohani kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami tekanan, kita tidak akan mengalami kemenangan dan kita tidak akan mengalami pendewasaan atau kedewasaan. Kalau kita tidak pernah mengalami misalnya dibenci orang, kita tidak akan pernah tahu apa artinya mengasihi orang yang membenci. Kalau kita tidak pernah dilukai orang, kita tidak pernah tahu bagaimana atau seperti apa pengalaman mengampuni orang. Kita tidak tahu. Dan manusia rohani kita akan tetap menjadi manusia rohani kanak-kanak yang satu waktu begitu mengalami kebencian nggak bisa melepaskan atau mengampuni. Kenapa? Kita nggak pernah ngalamin sebelumnya, Bapak Ibu. Kita nggak pernah mengalami tekanan itu sebelumnya. Tapi ketika ada tekanan, kita mengalami kemenangan, mendewasakan. Ada tekanan mendewasakan, ada tekanan mendewasakan. Kita akan makin dewasa. Manusia rohani kita akan makin indah di mata Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan yang aku alami sekarang mengerjakan bagiku kemuliaan kekal. Mari kita juga berkata, tekanan yang aku alami saat ini, tekanan yang aku hadapi mengerjakan kemenangan rohani dalam hidupku. Nah, hal pertama ini Bapak Ibu, kita perlu punya cara pandang yang baru terhadap tekanan, yaitu cara pandang tekanan sebagai alat pendewasaan manusia rohani kita. Menjelang Yesus yang kelak akan kembali menjemput gerejanya, yaitu kita, jadikanlah tekanan itu sebagai alat yang membuat engkau semakin dewasa, yang membuat engkau semakin cantik sebagai mempelai Kristus yang kelak akan dijemput oleh Dia. Jadikan tekanan sebagai alat
yang membuat kau semakin sempurna di dalam Dia, di sanalah akan terjadi kemenangan. Berawal dari mana? Cara melihat tekanan, cara pandang kita harus berubah. Makanya jangan buru-buru, wah ini celaka gitu ya. Banyak orang begitu menghadapi tekanan langsung berpikirnya ini sebuah musibah, kecelakaan. Mungkin memang iya secara manusia, secara cara pandang masyarakat pada umumnya. Tapi bagi gereja Tuhan, bagi kita tidak ada musibah ataupun celaka. Karena kita tahu Allah turut bekerja. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga setiap tekanan bukan menjadi celaka untuk kita, tetapi menjadi proses kita didewasakan oleh Tuhan. Untuk mengalami kemenangan di tengah tekanan, yang pertama adalah milikilah cara pandang yang baru, yaitu melihat tekanan sebagai proses pendewasaan manusia batiniahmu menjelang Yesus mempelai pria kita yang akan datang pada hari yang Bapa telah tentukan. Maka menarik juga ya ketika Alkitab memakai istilah gereja sebagai mempelai perempuan, Yesus sebagai mempelai pria. Dan ketika mempelai pria datang, apa harapan mempelai pria? Apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dulu menikah ya, lalu cari salon A, salon B, salon C. Bagi para suami, mengapa pilih salon tertentu? Pasti pengen melihat pasangannya cantik. Ketika nanti hari pesta datang, wah pasanganku harus cantik, sempurna. Meskipun mungkin juga ada kelemahan dan keterbatasan, nggak perlu pakai operasi ya semuanya. Tapi pokoknya bagaimana agar dia menjadi pribadi dan tampil yang terbaik. Nah sama ketika Alkitab memakai perumpamaan mempelai pria, mempelai wanita, bahwa mempelai pria merindukan mempelai wanita yang cantik. Apa yang mempercantik? Tekanan. Tekanan saudara. Kalau kita melihat patung ya, patung entah terbuat dari batu, entah terbuat dari kayu, sampai menjadi sebuah patung yang begitu bagus, dengan hidung yang mancung, mungkin dengan lekukan telinga yang detil demi detil diukir begitu rupa, rambut diukir begitu rupa sampai kayak rambut ya. Karena bukan rambut, itu adalah kayu misalnya. Kaki, perut semua, wah, begitu detil sampai indah. Apa yang membuat kayu itu menjadi begitu indah? Tekanan. Ditekan, pukul, dilukai, digores, ditekan lagi, digores lagi. Itu yang memperindah. Pertama, miliki cara pandang yang baru. Tekanan bagi orang percaya bukan musibah, bukan celaka, karena kita tahu Allah turut bekerja. Tapi tekanan itu adalah alat untuk mendewasakan kita. Dari situ kita akan mengalami kemenangan. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saya ulang kembali. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Ketika apa? Ketika kami menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Ketika muncul penderitaan, ketika muncul kesesakan, ketika muncul kesukaran, kata Paulus, justru dengan munculnya semua itulah kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Waktu apa saudara?
waktu ketika datang tekanan dan kami bertahan di dalam kesabaran. Ketika ada tekanan, kami tetap hidup di dalam firman Allah. Ketika ada tekanan, kami tetap hidup memuliakan Allah. Dengan cara itu kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan-pelayan Allah, hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekanan menjadi alat untuk kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ada sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama Justinus, atau yang terkenal juga dengan sebutan Justinus Martir. Martir itu karena dia berani mempertahankan iman sampai dia dibunuh karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan martir itu dalam bahasa Yunani martus, yang juga dipakai dalam kitab Kisah Para Rasul yang pertama tadi, di ayat yang ke-8. Saya akan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi martirku, saksiku. Martus, saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Justinus Martir ini yang menjadi saksi Tuhan ini, sebelumnya dia bukan orang percaya. Dia seorang ilmuwan, orang pinter, orang mungkin boleh dibilang filsuf yang belum percaya. Nah, ketika dia hidup ini pada zaman setelah para rasul. Jadi Tuhan Yesus, para rasul, lalu namanya bapak-bapak gereja, atau ya ini namanya bapak-bapak gereja. Nah, termasuk Justinus di sini setelah para rasul. Nah, pada zaman ini gereja mengalami penganiayaan dahsyat. Orang Kristen ditekan, dipenjara, bahkan dibunuh hanya ketahuan dia orang Kristen. Makanya pada zaman-zaman itu orang buat simbol-simbol. Anak-anak Tuhan buat simbol-simbol. Untuk apa? Untuk tahu kamu ini orang Kristen atau bukan. Ketika dia tahu simbolnya, oh berarti orang Kristen. Nah, Justinus melihat, wah ini kok ada sekelompok orang yang ditekan oleh berbagai pihak, yang dianiaya oleh pemerintah, yang diperas oleh orang-orang yang kuat pada zaman itu, yang difitnah oleh tetangganya. Pokoknya semua yang jahat, semua tekanan, semua mengarah kepada gereja orang, sekelompok orang ini. Tapi kok mereka masih setia mengasihi Tuhannya dan mengasihi bahkan musuh-musuhnya. Mulai mikir ini, seorang ilmuwan ini, filsuf ini mulai mikir, kok bisa? Mereka mengalami kematian, mengalami binatang buas karena dihukum, diadil, mereka tetap tegak mempertahankan iman mereka. Ada apa? Singkat cerita, Justinus akhirnya menjadi orang Kristen, orang percaya, dan dia membela iman Kristen begitu dahsyat sampai akhirnya dia pun mati sebagai martir. Maka disebut Justinus Martir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula, tekanan yang dialami oleh gereja mula-mula, menjadi proses di mana mereka menunjukkan iman Kristen yang sejati. Menjadi sebuah proses api yang membakar mereka, yang justru memunculkan emas murni dari bara api itu. Dan orang melihat, wow, keren, dahsyat. Di tengah api dia tetap bertahan, di tengah penderitaan dia tetap setia, di tengah fitnah, di tengah kebencian dia tetap mengasihi. Dan orang-orang yang menyaksikan berkata, ini siapa? Langkah demi langkah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekanan selain menjadi alat yang mendewasakan, juga menjadi kesempatan
untuk kita menjadi saksi seperti yang Tuhan mau. Menjelang Yesus datang yang kedua kalinya, dan setelah Yesus naik ke surga, di tengah-tengah ini kita tidak hanya dibentuk makin dewasa, tetapi Tuhan mau lewat semua tekanan kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, hidup kita menjadi saksi Kristus. Bahwa apa? Bahwa Kristus hidup, bahwa Tuhan baik. Di tengah semua penderitaan sekalipun, Tuhan baik. Seberapa banyak orang-orang percaya yang hidup menjadi saksi di tengah tekanan? Berapa banyak orang Kristen yang mengalami kemenangan dan menjadi saksi di tengah penderitaan yang mereka alami? Dan saat ini kita menghadapi tekanan, bukan? Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, kondisi kesehatan yang tidak menentu, mungkin juga kondisi politik yang kita juga tidak tahu ini mau kemana. Proses demokrasi dan politik bangsa kita tidak tahu. Atau mungkin engkau mengalami tekanan dari orang-orang di sekitar. Bagaimana hidupmu? Apakah engkau keluar menjadi saksi? Ketika semua orang mengeluh, ya gimana ya, waduh gimana ya, wah tidak ada harapan, saya takut, saya ini. Apa perkataan yang muncul dari mulutmu? Apakah menjadi saksi? Ketika semua orang membicarakan kehancuran, keputusasaan, apa yang kau bicarakan? Topik apa yang muncul? Sudut pandang, perspektif apa yang muncul di tengah-tengah semua percakapan itu? Dari dirimu, apakah itu menjadi saksi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu ketika saya masih di kampung, seringkali orang-orang Kristen itu punya punya keunikan. Keunikan ini keunikan yang positif. Mereka berkata bahwa, oh iya, dia pasti orang Kristen, gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mau ikut-ikutan, ikut minum, ikut apa, ikut judi, ikut apa gitu ya. Biasanya mereka akan melihat kalau yang nggak mau ikut itu biasanya orang Kristen gitu ya. Jadi ini kesaksian dan keunikan yang baik. Lalu selain itu adalah kasih. Biasanya orang akan berkata, oh iya dia itu pasti orang Kristen. Kenapa? Karena dia mengasihi begitu tulus. Meskipun dibenci tetangganya, diomongin saudaranya, dia tetap mengasihi. Itu kayaknya orang Kristen. Biasanya begitu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka ketemu orang Kristen, mereka udah punya sebuah pandangan bahwa ini orang menjaga hidup di dalam kekudusan dan di dalam kasih. Tapi beberapa waktu terakhir, entah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ada seorang pengusaha cerita, Bapak Ibu ya, cerita. Ini dia membawakan sebuah renungan, lalu dia cerita, wah saya punya karyawan Kristen itu kok lebih parah daripada orang yang bukan Kristen. Jadi dari kedisiplinan, dari kesetiaan, dari cara dia bekerja, ada orang Kristen malah kayak gini. Lalu kalau kita dengar berita-berita juga ya, dulu suka saya melihat juga berita tuh di TV ya kan, Markus mencuri mobil, mencuri motor ya, Petrus sama Andreas siapa. Ini kan nama-nama para rasul, nama-nama Alkitab, semua pasti Kristen, saudara ya. Tapi semuanya masuk dalam data kriminal di dalam berita-berita itu. Apa? Nah rupanya kita menghadapi sebuah situasi di mana ternyata orang Kristen tidak menjadi saksi. Apalagi di tengah tekanan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan memanggil engkau. Ayo jadi saksi. Di tengah kekurangan, keterbatasan, jadi saksi.
berkati meskipun engkau mungkin tidak berkelimpahan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi saksi. Ketika engkau ditekan sama orang, biarkan mereka melihat kasih-Mu. Ketika keluarga membencimu, biarkan orang melihat kasih-Mu. Udah gak usah peduli dengan apa dia omongan siapa, gimana. Fokus kepada aku harus menjadi saksi di tengah tekanan. Aku harus menjadi saksi di tengah pemojokan yang dilakukan oleh rekan-rekanku. Aku harus menjadi saksi di tengah semua penderitaan yang aku alami. Maka disitulah kita mengerjakan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita, agar kamu menjadi saksiku. Kalau ini dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, nah sampai ke ujung buminya ini Bapak Ibu yang lebih banyak lagi, ya kan? Kalau Yerusalem di sana, Yudea, Samaria, nah ke ujung bumi ini mana? Ya ini ada Jatinegara di situ. Kalau dikasih tanda kurung gini ya, keterangannya ada Jakarta, Jatinegara, Cipinang, Kampung Melayu, di mana Bapak Ibu tinggal, Pondokopi. Ini ujung-ujung bumi ini mana aja saudara, termasuk tempat kau tinggal, duren, sawit, mana segala macam ya. Semua, artinya dimanapun kau berada, dimanapun kau ada, ketika ada tekanan, jadi saksi. Ada tekanan, respon sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan cara itulah dunia akan melihat dan tahu bahwa wah betul, dia orang yang mengalami kasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan mengalami kemenangan di tengah tekanan ketika kita sadar bahwa tekanan meminta kita, tekanan mengkondisikan kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada seorang misionari yang mengalami sakit, Bapak Ibu ya, sakit. Saya juga pernah menceritakan ini di khotbah-khotbah sebelumnya. Jadi suaminya sakit bertahun-tahun, tinggal si istri yang mendampingi. Nah yang menarik itu ketika momen minggu-minggu atau hari-hari ketika suaminya jatuh sakit. Jadi dia mengalami lumpuh total, tidak bisa ngomong, nggak bisa respon, nggak bisa, mungkin indera perasanya semuanya mati, lumpuh total. Lalu rekan-rekan, teman-teman pelayanan, teman-teman ini mulai berkunjung. Nah ketika berkunjung, yang menarik justru istrinya menenangkan para pengunjung. Nah saya berkunjung ke sana, si istri nenangin saya. Oh nggak apa-apa, Bapak akan baik-baik saja katanya. Bukan saya menenangkan si istrinya, menenangkan para pengunjung. Bapak baik-baik saja. Tapi baik-baik tidak, nggak sadar. Berbulan-bulan gak sadar. Nah, begitu ada pengunjung datang, Bapak, nggak apa-apa, Bapak baik-baik, nanti akan sembuh. Aduh, siapa yang tidak salut, ya, heran dan kok bisa? Mungkin kita tidak sampai suami kita nggak sadar berbulan-bulan. Mungkin ngalamin sesuatu, entah jatuh, entah apa ya. Wah langsung panik, wah semuanya serba kacau ya. Tapi ibu ini gak apa-apa, Bapak, suami saya nanti pasti akan pulih. Ibu ini telah menjadi saksi di tengah tekanan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa di rentang antara Yesus naik ke surga dan kelak dia akan turun ke dunia untuk membawa kita ke surga, di rentang ini kita tidak bisa menghilangkan tekanan. Tetapi kita percaya tekanan apapun yang engkau alami itu bukan sebuah kecelakaan atau musibah. Itu adalah proses
Tuhan mendewasakan engkau dan kesempatan untuk engkau menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Amin. Mari bersama-sama kita boleh merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah tekanan yang kita alami. Tekanan macam apa yang saat ini menghimpit hidupmu? Mungkin kau sudah mulai memaki sana, memaki sini. Engkau sudah mulai memberikan keluhan-keluhan kepada setiap keadaan yang engkau hadapi. Ingat, tekanan itu bisa mendewasakan engkau. Menangkan. Dan ingat pula bahwa Tuhan ingin engkau menjadi saksi di tengah tekanan itu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami berdoa, membawa hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun kami. Tuhan terus membawa kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Dengan cara melihat bahwa tekanan itu adalah proses pendewasaan diri kami. Dan dengan cara melihat bahwa tekanan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menjadi saksi. Biarlah kemenangan terhadap tekanan dapat kami alami. Dan Roh Kudus, tolonglah kami. Kuasa Allah, tolonglah kami. Sehingga kami dapat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan kemenangan demi kemenangan terhadap tekanan hidup. Kami semakin dewasa dan kami semakin menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.